sebenarnya tuh kayak, eee, gimana ya, nggak Iya direncanain iya, aku paham. obses menjadi artis, aku obses menjadi ini, enggak. Tiba-tiba ya jalanin aja ketemu di situ gitu rezekinya. Mmm. Sampai aku ngerasa seneng sendiri gitu, kayak tenang sendiri, nyaman ketika aku ngikut ke Darul Tauhid, tempat pengajian, AAGIM pada saat itu. Jadi next-nya minggu depannya juga ketemu temen-temen yang itu juga aku yang ngajak gitu, justru aku yang ngajak. Baru deh tiba-tiba di momennya aku juga, eee dapet hidayah, terus mimpi bisa baca surat Al-Fatihah, terus apa, kayak ada kakek-kakek sorban putih datang, "Entar kalau kamu sedih ini What? iya gitu-gitu deh. Serius? Betul, jadi kayak, Wow. aku ngasih perubahan diriku yang berbeda ketika aku udah, masuk Islam. Jadi terus ketika aku udah nggak mau mengecewakan yang lain, aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Hey everyone. Nah, di sini podcast ngomongin tentang perjalanan hidup dan perjalanan spiritual, dan di sini tempat kalian untuk mendengarkan cerita dan bercerita. Dan gue mau ngasih inget sesuatu dulu nih buat kalian nih ya. Kalau kalian ngerasa ingin mendengarkan podcast di podcast gue nih, teman perjalanan spiritual ini nih di tempat yang lain, kita juga ada kok di Spotify. Kalian boleh lihat podcast kita di Spotify. Namanya adalah Ibiza Rio Podcast. Nah, gue agak membedakan sedikit namanya. Langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita, seorang artis. Wah, dia luar biasa, pembisnis juga nih, teman-teman nih. Siapa lagi kalau bukan Natalia Sarah. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Kayaknya zaman sekarang itu bukan butuh sehat, Apa? butuh waras. Waras. Tapi sehat juga lah. Sehat juga dong. Iya, iya, iya. Soalnya kan karena Mhm. zaman sekarang ini kan memang ya tahu sendirilah ekonomi semua yang udah makin Betul. berantakan dan sebagainya. Mhm. Kayaknya banyak orang-orang yang akhirnya lebih nggak waras daripada sebelumnya. Tapi jangan, kalau bisa komplit lah, udah Iya, sehat waras. amin ya Allah. Nah, Iya, kalau waras sakit kan males juga, iya. iya iya. Mbak, terakhir ini Mbak itu habis event ya? Event Event bener nggak terakhir? event apa? Event bazar Oh, atau iya iya iya. Jadi itu sebenarnya kegiatan gitu? kegiatan kita nih, teman-teman artis dan Hmm, juga ada tenan umum. Jadi sebenarnya itu kayak lebih ke bukan charity, ya ada beberapa yang biasanya waktu itu kita charity. Nah, yang ya. ini enggak. Jadi kita memang mau bongkar lemari gitu untuk, barang-barang kita yang udah nggak kepakai lagi, kita pre-love, kita jual. Nah, jadi di situ aja sih, bikin acara, jadi si teman-teman artis ini juga seneng gitu, toh barang yang biasa dia pakai syuting, Hmm, numpuk, ya mendingan dijual-jualin gitu. wow. Pasti Mhm. banyak fans banget yang beli ya kayak gitu ya? Banyak, justru Yes. kalau biasanya kalau ada artisnya, suka Hadir gitu ya? berkunjung Heeh. lebih lebih ada banyak yang mau, karena mungkin kan ada beberapa baju yang kita pakai di sini, Right. terus ada beberapa apa, tas yang, pre-love yang brand bags gitu, jadi kita bisa jual-jualin, mereka mau tuh, tertarik, gitu. Mmm. Biasanya kayak Itu di mana barang-barang waktu itu ya? artis ya. Di Kemang, Kemang. ganti-ganti sih, entar kadang-kadang di mana, Eee, deket kantor wali kota, kayak gitu-gitu deh. Jadi kayak, di mall gitu. Jadi kayak kalau setiap, ada acara bazar, dia mau ngundang artis atau influencer, Right. ya kalau kita diundang ya kita mau ikut, ikut aja gitu. Oke. Nah, itu Mhm. sendiri akhirnya, ini nggak sih, maksudnya, itu setiap berapa bulan sekali atau memang gimana? Sebenarnya kategorinya, suka bikin mereka, tapi, waktunya tuh tergantung, kadang nggak butuh influencer atau artis, jadi hanya tenan umum. Kadang kalau lagi diperluin nyari, ada kita gitu. Jadi kita juga nggak tentu. Tapi, ketika kita dapat momen nih, "Ada bazar nggak?" Free, biasanya kalau artis free ya, Heeh. nggak ada Oh biaya. gitu ya? Iya, Oh. biasanya. Jadi kita, "Oh mau dong," kita seneng karena ya kita bisa, keluarin barang-barang kita Iya, gitu. Jadi heeh. bisa mungkin lebih manfaat bagi orang lain gitu, yang di kita mungkin udah bosen ya. Dan kalau kelamaan Heeh. barang-barang apalagi barang-barang branded gitu kan gampang hancur juga Iya, jadinya, jadi heeh. daripada nggak dipakai, udah jual-jualin aja gitu, dengan Exactly. harga yang
nggak mahal gitu. Oh, gila juga dong. Jadi kalau Mhm, misalkan katakanlah ini aku ngarang cerita aja, mhm. kayak mungkin LV kali ya atau apa gitu ya, Iya. ya itu mungkin dari harga berapa jadi berapa Iya, banget nih. pasti kita jual kayak harga dulu belinya belasan, jadi ya di bawah 10 juta, kadang jadi 4 juta, 3 juta gitu. Tapi daripada kita simpen juga kan nggak dipakai-pakai, ya udah kan dosa ya. Mendingan Bener, dikasih nggak ikhlas ya iya, dong. Mungkin kalau bener banget. karena ada harganya itu mungkin dikasih nggak ikhlas. Jadi, ya udah deh jualin deh dengan harga segini, jadi kan sama-sama mau, oke fine Right, bener gitu. banget. Dan Mbak, izinkan aku hari ini mengenal Mbak lebih baik lagi. Oke. So, Mbak mau tahu deh, Mbak terlahir di keluarga yang seperti apa ya? Aku itu, anak mamaku itu anak papa dan mamaku ada 6. Aku anak pertama. Jadi Wah, adikku ada 5. wow, Dibilang kategori keluarga, susah, eee, iya juga tapi enggak juga gitu. Jadi kayak bukan susah-susah banget gitu, tapi ya memang kedua tengah-tengah lah ya, ya apa kedua ya, orang tuaku misal. tuh guru, Oke, dua-duanya pada zamannya. Jadi nyokap guru geografi, bokap, guru olahraga gitu. mhm Anaknya mhm. 6, ya begitulah kehidupan PNS bagaimana, ya guru Iya, lah kayak gitu. oke. Nah, Jadi Mbak berarti anak ke berapa? aku anak pertama. Anak pertama. Iya, dengan kondisi Oh, I keluarga pada saat see. itu, mmm, berantakan. Maksudnya, Mmm, nyokap bokap tuh pisah gitu. Jadi di umur, SMA udah cerai gitu. Tapi ketika masih kecil, ketidakharmonisan itu ya udah ada dari aku kelas 3 SD kali ya, gitu. Jadi udah udah ya sering pisah rumah, terus udah gitu, balik lagi, oh, terus, berantem lagi pisah rumah, terus balik lagi, ya mungkin karena cinta oh. kali ya mama Ya papa kalau gitu. zaman dulu kayaknya untuk memutuskan bercerai itu kayak lebih berat banget dan Iya, susah banget. nggak langsung tiba-tiba, "Ini dikit-dikit Kalau cerai," zaman enggak. sekarang kan Jadi ya udahlah ya gitu. iya, langsung langsung buru-buru cepet-cepet ya Iya, gitu heeh. mengakhirinya. Kalau dulu kan gitu mungkin pisah dulu, kayak mungkin memperbaiki diri ya, kita juga nggak tahu ya, mungkin pada saat itu kita udah dijelasin tapi kita belum bisa mengerti kondisi keluarga Right, gitu. bener bener. Kondisi apa ya, masih kecil ya walaupun nyokap ceritain, "Ini papa begini gini," kita cuman yang, "Oh oh oh." Kita juga nggak bisa, memihak nyokap atau bokap waktu Iya, SD lah ya bener. kan gitu. Nah udah gitu. Jadi sampai akhirnya gede juga kita, sama nyokap, sama Mhm, mamaku iya. sama adik-adikku dan bokap nikah lagi, punya keluarga baru Mmm, gitu. I see. Nah, ketika kan kalau berarti zaman sekarang orang Gen Z bilangnya adalah orang broken home. Iya, Iya broken kan home. kalau zaman sekarang ngomong, "Ah, anak broken home gue," gitu Mhm, kan. Nah, mhm. ketika mengalami broken home tersebut, akhirnya, Mbak Natalie sendiri tumbuh besar menjadi sosok anak yang seperti apa ya? Anak yang mandiri, tapi ya jadi punya kebebasan sendiri gitu. Jadi kayak, nggak mau bukan nggak mau diatur ya, mungkin anak suka diatur sama orang tua. Cuma karena kondisinya orang tuanya kita pada saat itu menganggap, dia juga nggak ngertiin perasaan kita kayak gitu. Jadi ya udahlah aku nyari kayak kesenangan sendiri, mau main sendiri, kenyamanan sendiri gitu. Jadi kayak lebih ke gitu. Cuman alhamdulillahnya aku nggak lari ke narkocoy gitu-gitu. Jadi kayak aku lebih ke So gitu. pacaran, terus main nongkrong sama temen gitu, kayak nge-band pada zamannya gitu. Jadi kayak lebih ke, apa ya, Nah, kalau mencari zaman dulu sama zaman iya sekarang iya beda sih masalahnya. iya, gitulah nyari keseruan sendiri gitu sama Iya iya iya. temen-temen. Jadi, posisinya juga dibilang gimana ya, kalau ya kan amit-amit ya ada yang orang tua jemput anaknya, dipanggil polisi gitu, tapi Iya alhamdulillah kita anak-anaknya iya nggak ada iya yang kayak iya gitu, gitu. iya 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 iya. Jadi lebih ke, ya udah bebas aja gitu. Mhm. Mhm, Dan kalau kita tarik mundur lagi mhm. Mbak, ke belakang, momen apa sih Mbak yang Mbak masih ingat di masa kecil yang mungkin momen itu sangat membahagiakan buat Mbak? Ya yang jelas waktu orang tua masih ngumpul lah ya, Mmm, terus kita masih akur bareng-bareng itu dia momen-momen indahnya yang apa, ya
ya lucu gitu, lucu, seru kayak mama kita masih ada, bapak kita masih ada, jalan-jalan bareng, terus kemana bareng, PRJ ke Monas bareng gitu. Ya tiba-tiba kalau pisah, terus ada cerita buruk, nyokap waktu itu sempet ada KDRT gitu-gitu, tapi Oh, kita masih kecil kan nggak tahu ya mau ngebelanya gimana iya gitu. iya iya. Jadi kayak momen-momen itu yang, ah, jadi Oh, I cepet see. banget ilangnya sih gitu. Terus kita tiba-tiba harus dititip ke Bandung, ya karena orang tua lagi berantem kan, jadi terus kita dititip lagi ke Aceh, ke Kota Cane gitu. Pulang lagi digiring, dititip ke sono, ke saudara-saudara. Jadi kayak momen itu dari indah tiba-tiba jadi, jadi Dan akhirnya kejadian itu membuat, Mbak Natali melihat kehidupan ini seperti apa di masa itu ya? eee, tapi aku maksudnya gini loh, jadi dengan kondisi orang tua kayak gitu, aku nggak ngerasa kayak, "Ah, aku nggak mau nikah," enggak juga sih gitu. Ya, Karena mhm. mungkin ya ya aku nggak ngambil istilahnya aku nggak ada tiba-tiba traumatik sama cowok gitu, enggak juga sih. Jadi biasa aja, malah justru kayak aku, butuh kayak sosok, cowok yang pengganti papa kan sementara kan jadi gini, dari anak satu sampai ke 5 itu cewek semua, ya kan, nggak ada sosok laki-laki, Right, cowok yang kayak ngayom, iya. terus Yang iya fungsinya sebagai cowok untuk menjaga iya melindungi dan gitu, sebagainya. melindungi gitu. Nah jadi, pas yang terakhir banget itu yang bontot baru ada aku cowok. Nah jadi kayak Oke, kalau tiba-tiba punya pacar care gitu, jadi kayak lebih jadi kayak ya mengganti paham. sosok ayah itu gitu. Mmm, Jadi mhm kayak mhm. gitulah. Dan akhirnya Mbak Natali sendiri akhirnya ja eee, jadi tulang punggung keluarga. Iya itu Nah, karena berpisah kan, mhm, adikku ada 5, terus nyokap juga penghasilan dari guru cuman berapa gitu. Nah bokap dengan keluarganya yang kita juga nggak mau ikut bokap pada saat itu ya gitu. ya, Jadi, paham ya sih. udah aku jadi tulang punggung, lama-lama adikku yang udah mulai gede juga kerja, ikut bantu, yang di bawahnya juga mulai kerja ikut bantu gitu-gitu. Berarti Mbak, orang tua bercerai usia Mbak berapa waktu itu? Kalau yang pas bercerai banget itu SMA. Oh, oke. Heeh, Nah, ketika SMA ini kan apalagi anak SMA ya, mhm, anak SMA ini kan pada umumnya kan kita mengeksplorasi diri. mhm. Istilahnya kalau zaman dulu kan kayak mau nakal senakal-nakalnya Iya, banget deh, ya gini eksplorasi banget deh, antara experience banget deh, gitu. betul, Nah, tapi kan dengan kondisi kita butuh berkembang dan mhm, butuh eksplorasi diri, butuh experience itu semuanya. Nah, akhirnya ini kan bisa jadi nggak terjadi dikarenakan kita kayak Mbak sendiri utama mhm, itu musti, menjadi tulang punggung keluarga. mhm. Rasanya pernah nggak sih Mbak kayak mau menyerah ataupun beban banget Mbak di momen-momen tersebut? Kalau menyerah enggak ya, karena aku dari dulu bukan tipikal yang nyerah atau gimana gitu ya, cuman, eee ya nggak tahu ya, cuman selalu ada jalan aja gitu kayak, eee, setiap aku kan bukan orang yang, apa, berkecukupan gitu ya. Mhm Jadi mhm. kayak segala sesuatunya tiba-tiba nih aku, SD aja menggambar, ada aja yang aku suka bisnisin gitu, kayak aku ngegambar terus, "Mau dong minta gambarnya?" "Jangan deh." Aku jual aja, terus fotokopiin tuh gambar-gambar aku, gambar Sailor Moon, terus aku Oh, jual sama temen-temen, dapat duit gitu. Terus misalkan, mamaku ngasih jepitan rambut, terus, tiba-tiba lucu banget jepitannya, mau aku jual jepitannya. Jadi kayak, momen-momen gitu yang tiba-tiba yang, ya ada aja gitu rezekinya gitu. Jadi kayak, kalau dibilang kategori cukup banget enggak, tapi ya alhamdulillah ada aja rezekinya. Jadi mmm, segala sesuatu yang aku bikin itu, bisa menghasilkan cuan gitu pada saat I see I itu. see I Jadi see. kalau dibilang, tulang punggung keluarga yang tiba-tiba itu kan aku juga berhayalnya setelah lulus SMA itu mau ngapain gitu ya, nyari kerja. Ya, Tapi kan karena lulusan SMA, aduh apaan aja deh, yang penting halal kayak jadi mhm, kasir Indo itu market gitu. ya.
Tapi ternyata pas ketemu temen SMA gitu, terus, "Ngapain lu?" "Ini gue jadi figuran syuting," gitu. Nah, aku I nyamperin see. gitu, tiba-tiba kayak yang tadinya ngobrol doang, terus ngapain sih, mau cuman ngobrol doang gitu, tiba-tiba ngikut mereka jadi ekstra syuting, Iya iya iya. "Eh, lu mau ikut nggak?" "Udah cuman lewat-lewat doang, lumayan 30.000 gitu, lumayan Mmm. 25.000 ikut." Nah, di situ tiba-tiba nyambung, mulai deh tuh, setiap ada apa, bukan karakter baru ya, aku masih ekstras tuh. Jadi kayak misalkan, ini ada adegan jadi copet, Nah, ada ekstra tuh, heeh. iklan tuh. Bunyi handphone siapa sih? Oh, ini dia, Oh, kaget. heeh. Oke lanjut, Mbak. Jadi tuh, Untung nggak nge-blank ya Tuhan. mhm. Jadi ada ekstras, jadi ada kayak, "Nih ada tambahan nih scene copet gitu, siapa yang mau?" Ih, siapa yang mau? Nggak tahu, gue mah nggak bisa acting gitu kan ya awal-awal. "Ini Iya dia iya. aja nih, bisa bisa, berani berani." Karena modal berani doang, nggak tahu acting. Ya udah, ngapain? Ini suruh begini 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 begini. Jadi pas lagi situ momennya tuh lagi apa, syuting sama Anjasmara tuh, Cecep, Oh, iya iya. Oh, iya mhm. zaman dulu Cecep, iya Di inget situ inget 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 tuh, inget. tiba-tiba ya udah jadi copet, itu cuma si hawa-hawa doang disuruh gitu. Nah, dari situ momennya, ketemu PH, "Nanti mau ada casting, ikut." Jadi tuh sebenarnya tuh kayak, eee, gimana ya, nggak Iya direncanain iya, aku paham. obses menjadi artis, aku obses menjadi ini, enggak. Tiba-tiba ya jalanin aja ketemu di situ gitu Mmm, rezekinya, gitu. dan Baru akhir deh step-stepnya, ikut. Udah mulai serius, casting, belajar ke apa namanya, apa sih itu namanya kok jadi lupa gue, apa, teater, ya ikut-ikut teater, iya iya iya. ikut, diajarin untuk kelas-kelas gitu acting, terus mereka mau ngajarin kelas acting juga, ya udah lama-lama lanjut, lama-lama serius, lama-lama ditekunin, udah jadi pemain sinetron, Nah, gitu. kapan pertama kali Mbak Natali ini bener-bener jatuh cinta di dunia entertainment itu sendiri ya? Karena kan awalnya kan Heeh. tadi kan cerita bahwa kayak, nyoba-nyoba dan diajak juga Iya, dan kayaknya di saat fase itu yang dipikirkan kayaknya yang penting gue dapet duit, betul, gimana caranya yang penting gue dapet duit, that's it gitu tanpa iya. mungkin ya satu bukan masa sekedar halal aja kan dulu zaman dulu kan, apa, Mbak Natali juga belum Islam ya saat itu ya? Udah Oh kalau udah, yang itu. oke. Jadi aku masuk Islam itu di pernikahan aku yang pertama. Oh oh Itu sorry berarti SMA udah sempet nikah atau gimana? iya, jadi lulus SMA kabur, kawin lari, terus nikah. Oke, ini nggak Nah, apa-apa ya Mas ya? nggak apa-apa, emang udah pada Aku tahu. ngeri loh sama suaminya. Enggak, ini Takut ngomong. pernikahan aku yang kedua. Iya nggak apa-apa, nggak masalah Iya, aku takut salah ngomong, nggak tiba apa-apa. tiba-tiba disambit gitu kan nggak Nggak lucu. apa-apa, kan di sini kita mau ngasih tahu kalau apa yang aku lakukan di masa muda itu sudah lewat Iya, dan itu juga betul. tidak dibenarkan ya, Iya gitu. iya. Jadi tidak, maksudnya aku ngasih tahu ke anak muda gitu, Iya. ke anakku terutama gitu. Jadi kalian tuh belajar deh yang sungguh-sungguh sebenarnya gitu. Jadi karena, ya mungkin ada, eee, saat momen di mana aku menyalahkan ini karena tragedi orang tua yang nggak begitu perhatian dengan anak-anaknya gitu mungkin ya, ada ya kayak gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau mau bener, biarin orang tua kayak gitu, kita nggak boleh kayak begitu Iya sampai iya iya. harus mencari kebebasan suka-suka diri, nggak gitu juga gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kondisi pada saat itu, baik-baik aja, dan maksudnya kita menikah juga baik-baik walaupun harus kawin lari gitu ya, di posisi aku masih muda gitu. Jadi kayaknya itu satu penyesalan sebenarnya. Walaupun ya aku nggak menyesal punya anakku, Maureen gitu. Jadi Iya iya. enggak gitu, Iya. nggak menyesali itu, tapi Perjalanannya iya, yang perjalanannya bikin kenapa menyesalkan. harus kayak menyakiti hati orang tua pada Iya. saat itu, gitu. Jadi kita, ya bodo amat sih, ya habis kalian juga pada begitu, kayak gitu Iya kan iya iya iya. alasannya Ya ya. zaman-zaman SMA Ya, gimana lah ya, kita tahu gitu. sih. Iya bener, cuman ya nanti akibatnya akan begini loh, ya begitu aja. Jadi sebenarnya Bener. jadi di usia muda yang harus ngerawat anak, di mana teman-teman lagi baru berkarir ke mana, ya aku berkarir juga. Terus dengan kondisi punya anak, adik banyak gitu. Jadi ya, ya udahlah telan gitu. Dan untungnya, setelah kejadian aku mualaf, terus keluarga juga maksudnya welcome lagi gitu, jangan sampai, aku ini juga,
lost gitu, jadi ngerasa nggak punya keluarga, nggak ada yang sayang gitu tuh. Jadi Mhm. ya udahlah kita semuanya saling merangkul, menjaga gitu ya, walaupun aku udah beda agama, tapi kita nih yang penting, keluarga saling sayang gitu. Jadi nggak usah pakai acara perbedaan kamu muslim, non muslim, yang penting Right, kita tuh akur semua gitu, right. saling care, terus, eee apa ya, pemikiran yang menurut mereka agama kita nggak baik itu kita kesampingin gitu, kayak Iya, kita setuju. lebih fokus di, kebersamaan keluarga gitu. Iya, Jadi betul. di situ, aku mulai sama keluarga juga mulai bangkit gitu, syuting-syuting, mulai, apa ya, mulai Allah kasih cerah gitu di rezekinya, di kehidupannya Right. ketika aku juga, apa ya, sama keluarga juga apa maksudnya tuh, saling menjaga Lebih toleransi gitu. Jadi kita heeh, kayak lebih, ternyata kalau kita berbuat baik sama orang, ya right. baik juga kehidupan kita gitu, dan begitu juga mereka gitu yang tadinya, oh udah beda agama, kan sempet aku tuh sempet diusir sebenarnya Iya, ya, iya, iya. maksudnya kayak Tenang dulu, Mbak, sebelum iya kita ke gitu. sana, udah dalam cerita nih penasaran aku juga deh Heeh, interesting dan itu aku akan heeh, menanyakan itu juga. mhm, Tapi, mhm, Mbak, penasaran deh, yang bikin aku penasaran, mhm, apa yang akhirnya Mbak gini, gimana ceritanya Mbak memutuskan untuk akhirnya kayak setelah SMA itu, mhm, "Oke, gue mau nikah deh, pokoknya gue mau heeh. nekat nikah." Itu pemikiran awalnya gimana ceritanya? Ya karena memang gini dong, kayak aku udah ada orang yang sayang gitu. Jadi kan ya udah kita suka-sukaan aja, ngomong-ngomong by the way waktu itu mungkin bucin ya kan, Ya kalau istilah zaman sekarang kan sekarang ya, bahasanya sekarang bucin, bucin udah gitu. cinta. Jadi malah nggak ada sosok, bokap, terus ngerasa ada cowok, terus nikah, ya udah bucin tanpa harus, keluarganya mikirin nggak aku, yang masih SMA begini, terus keluarga mikirin nggak keluarga, bibit bebet bobot gitu. Udah kita pikir dunia milik kita berdua doang Iya, gitu kan. iya. Ternyata kan Aduh Betawi ya keluar nih, heeh, ternyata kan nggak semudah itu menikah kan, harus menghormati orang tuanya, harus segala macam, kalau bisa kenal baik-baik kenapa enggak. Nah ini kan kita right. enggak, dulu Mhm, kan pengen kabur aja gitu, jadi kan enggak gitu, gitu. Tapi itu pada saat itu agak dikasih penjelasan agak susah ya untuk, seumuran iya, seumuran aku pada saat iya. itu, belasan gitu, jadi ya Karena mungkin gini, aku coba melihat di tengah-tengah ya, maksudnya aku mhm, coba melihat bahwa kayak, aku bisa memahami juga gitu ya, karena salah satunya karena gini loh, Mbak Natalie ini kan terlahir dibesarkan di keluarga yang berekonomi, mhm, iya kan? Nah, mhm. yang di mana pasti seorang perempuan Mhm, membutuhkan figur seorang ayah. mhm, Secara psikologi gitu, makanya kan kadang-kadang anak laki-laki itu deketnya sama ibunya, kalau anak perempuan biasanya deketnya sama ayahnya. Nah, iya, sedangkan istilahnya, eee, salah nggak ya kalau aku bilang bahwa tiang hidupnya ini diambil, masa mhm, hilang gitu, masa betul, hilang dan akhirnya ya udah besar dengan kondisi kalau aku bilang kalau dari Mbak cerita bahwa bahwa aku sadari bahwa kayak hilang, besar dengan tanpa arah, dalam mhm, artian biasa kan beda nih kalau ada seorang ayah kan, apalagi iya, perempuan. Nah, ketika seperti itu, tanpa arah dan kebetulan ada laki-laki di luar sana yang mhm, bisa mengertiin banget dan dia di saat itu kayak bisa, "Oh, gue bisa nerima lu kok kalau lu broken home, gue nerima lu gini gitu," dan mhm, sebagainya. mhm, Mulalah pastinya apa ya, bahasanya salah nggak sih kalau bilang terpincut ataupun kayak iya suka, mulai suka dan sebagainya, dan akhirnya kayak mikir kayak, ya di keluarga gue juga nggak ada yang ngertiin gue juga, ya nggak ada yang begitu, nyayangin gue juga, dan kayaknya juga nggak ada yang mengarahkan gue juga hidup gue gitu. bener, Mendingan gue nikah sama laki-laki yang di saat itu gue ngerasa bahwa, kayaknya nih laki bisa nih ngarahin hidup gue dan iya, lebih baik. Dan ternyata hasil, ternyata di luar dari dugaan, akhirnya bercerai. iya, ya karena kan ya kita juga nggak tahu ya jodoh sampai mana, ada Iya, yang sampai akhir, ada yang juga yang ternyata ya cuman sampai situ doang dan ya kayak gini loh, ya emang pemikiran kita pada saat itu ya kita tahu mau nikahnya sukanya sama satu orang doang, nggak iya, iya, mikirin iya, belakang keluarganya gitu iya, iya, kayak, heeh. kalau orang dewasa mungkin akan berpikiran seperti itu dong, entar dulu, kenal dulu ke orang tuanya baik-baik, ke keluarganya gitu kan. Nah ini
ya karena bebas aja jadi ya suka-suka gitu dan ternyata ya ada terjadi ketidakcocokan ya, eee, sama yang sebelumnya jadi ya udah emang umur pernikahannya cuman segitu, cuman 2 tahun. Iya sekitar segituan dan harus bercerai. Yang Mbak, aku lebih lama dikit 5 tahun. Oh masih ya? Alhamdulillah. Aduh nasib. Tapi udah punya anak belum? Enggak, belum. Ya kan aku pada saat itu punya anak. Itu sih lebih beban lagi sih, lebih Heeh. mikirin kayak, "Aduh ini gimana dan." Iya, punya anak dan aku bawa anak aku gitu istilahnya. Jadi, ya udahlah, ya begini, mana ribet adik 5 bawa anak lagi 1. Kebetulan adikku yang paling bontot sama anakku tuh cuma beda 1 tahun. Oh wow, Iya, serius? betul. Jadi kayak anak kecil tuh di situ ada 2. Jadi Manggil maksudnya om sebenarnya apa, adik-adik aku oh. juga sebenarnya masih kecil itu. Iya, jadi kayak bingung kalau orang, dulu taunya dipikir anakku itu adikku gitu. Jadi, Oh. ya kayak gitu-gitu deh yang di mana momennya, aduh gimana ya, jadi kayak nggak begitu gampang juga nyari duit gitu. Tapi ya udah, ya alhamdulillah, eee, mungkin gini ya, jadi salah satunya, aku masuk Islam itu karena dulu kan pacar aku yang akhirnya jadi mantan suami ya, Ya, waktu itu. Tapi oke, memang baru tahu. bukan dia yang bikin aku maksudnya istilahnya hidayah itu bukan dari dia doang gitu, jadi kayak dari sebelah Baru dapat gerbang pertama, iya gitu, istilahnya gitu ya? salah di antaranya gitu. Mmm. Terus dari situ aku punya beberapa temen SMA yang kalau setiap aku udah mulai, eee kayak pergi kayak konser, apa namanya, dugem gitulah Ya, waktu SMA. iya iya, Istilahnya zaman kalau udah dulu zaman mulai dulu, heeh. dulu kan ngekos ya, jadi diingetin sama teman-teman gitu, "Eh, lu jangan jangan kebanyakan pergi-pergi ke acara kayak gini, tiba-tiba mendingan lu pergi ngaji deh sama kita." Jadi maksudnya kayak gini loh, kok Allah ternyata, di kehidupan aku yang berantakan ini gitu, tapi selalu diselip-selipin, eee, hal yang baik gitu, yang mungkin kitanya kalau nggak aware, nggak tahu gitu, tapi kita memang ya udah jalanin aja sih. Ternyata dapet temen-temen yang aku kan waktu itu masih non muslim ya, suka ditanya-tanya, "Tuhan lu siapa?" Gitulah, diledek-ledekin gitu Ya, ya. anak-anak zaman Dijawabnya dulu begini gitu, begini anak gini, kecil gitu ya, lama-lama iya. dibikin kebingungan dulu, terus Ah, kita serius? iya maksudnya dibikin kebingungan dulu, "Tuhan lu siapa? Nabi Gila. lu siapa?" Gini-gini. Terus kita lama-lama berpikir ya, "Iya ya, kenapa Tuhan sama Nabi sama ya?" Gitu. Kalau di kita begini gini 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 kan, dulu kan muslim, ya Iya 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 gimana sih iya kalau temen-temen iya iya kalau iya. ngasih tahu kan antara ngasih tahu, Hah? tapi ngeledek ya Iya, dong ya, itu gitu. dan ujungnya adalah Iya ini, tiket masuk ke Islam yuk. iya, lama-lama login gitu kan. Tapi kan itu nggak langsung login gitu, mana suasana iman nggak ada lagi waktu itu kan. Ya, Ya kan udah berantakan aja, nggak perlu ya mikirin Tuhan ya, ya agama hanya udah sebagai gitu. KTP tapi belum tentu Iya, diperankan, maksudnya gereja aja dijalankan. gue juga jarang, ya udahlah nggak ada orang tua, ya suka-suka aja gitu. Maksudnya, ya nggak usah kepikiran sampai ke sono-sono gitu. Jadi nggak begitu dulu SMA. Jadi ya fine-fine aja dibilang yang terlalu agamais juga enggak gitu. Jadi, ya udah jalanin aja. Tiba-tiba dapet temen-temen yang selalu begitu, selalu ingetin, "Lu jangan berteman sama dia, mendingan lu ikut gue di Daurul Tauhid. Tuh Mmm. ada AA Gym," gitu. Oh, iya iya iya. "Siapa?" Gitu gitu, siapa, "Nggak ada nih tempat gaul di Bandung yang isinya anak-anak nongkrong anak muda tapi kita dengerin ceramah," gitu ya. Iya Tahu iya. nggak? Iya Pada tahu tahu, karena zamannya zaman dulu tuh itu memang AAGIM memang kan kalau zaman sekarang kan udah banyak nih ustad-ustad iya muda yang memang segmennya seperti itu kan. iya Tapi kalau betul, zaman dulu kayaknya zamannya aku juga kayaknya ustad-ustad muda itu nggak ada dan mhm. mungkin salah satu kalau memang dikatakan ada pun kayak cuman AAGIM doang sampai saat itu ya? Iya iya, ya yang gini, yang bahasa kalau lagi syiar, kalau lagi, kasih kajiannya tuh gampang didengerin, gampang dicerna sama non-muslim. Ya kan, yang dulu-dulu Dan kita tidak denger memaksa kan kan iya, yang tidak utama. memaksa, terus kayaknya seru aja didengerinnya gitu, nggak pakai kayak kalau kita yang non-muslim ngedenger, kata-kata apa, eee syahid, kata-kata kayak gitu kan, waduh jihad, kayak
Ih, serem banget gitu kan pada zamannya. Kalau ini kan tentang ketenangan dulu Gim, kasih sayang apa gitu tuh, walaupun ada ayatnya di Quran gitu. Jadi diajakin beberapa teman-teman untuk kita nongkrong tiap Kamis malam Jumat ke situ aja, habis itu baru kita kemana nongkrong, apa, kayak makan, eee, apa, mie instan, pokoknya makan cemilan deh di Bandung. Ya di situ mulai-mulai kayak teman-teman gitu. Aku kan lagi ini ya, kondisinya sebenarnya di hati itu ada kesedihan ya dengan kondisi keluarga yang semrawut gitu, Pasti, broken home. pasti. Tiba-tiba ya di Gim itu ngasih tausiah ceramahnya tuh tentang orang tua, di mana aku lagi sebel sama bokap waktu itu kan. Kalau nanti semua ini kita doakan orang tua gini-gini tuh, tiba-tiba gini, kayak dia nyeritain yang ada di dalam hati aku gitu, Oh, kehidupan aku iya gitu. iya 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 Itu iya. aku bener-bener gerung-gerung, aku bener-bener itu bener-bener nangis gitu di situ. Bener-bener kayak kayak disindir gitu. Iya, sorry sorry. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Iya, tetap di sini aja. Iya iya iya. It's okay, Makasih. take your time. Jadi tuh kayak bener-bener, wah kok ngepas banget sama kondisi aku sekarang ya, terus sampai dikasih solusi untuk lebih tenang, terus lebih didoain aja gitu. Terus ya pokoknya pokoknya lebih kayak menyentuh hati gitu sampai yang, "Ini kok gue banget sih?" Gitu. Terus ngelihat temen-temen nih jangan-jangan temanya nih kurang ajar nih, dia nih yang ngajak-ngajak, Iya iya. aku datang nih biar kena sindir gitu. Ternyata pas nanya, nggak tahu lah emang kita tahu, apa, tema kajiannya gitu, nggak tahu-tahu banget kali kita tema kajiannya tiba-tiba, tapi aku nggak cerita ke temen-temen gitu, sampai aku ngerasa seneng sendiri gitu, kayak tenang sendiri, nyaman ketika aku ngikut ke Darul Tauhid, tempat pengajian, Gim pada saat itu. Jadi next-nya minggu depannya juga ketemu temen-temen yang itu juga aku yang ngajak gitu, justru aku yang ngajak, kita nggak mau nongkrong lagi tuh, tapi entar datangnya abis sholat Isya aja, soalnya entar orang-orang tahu lagi gue nggak bisa sholat gitu kan, gue non muslim, entar di situ Iya aneh, kayak kayak ngerasa gini loh, kayak ngerasa takut, "Ih, iya. kok lu nggak sholat?" Kayak gitu. Terus ada beberapa teman cewek yang ngomong, "Ya gampang kali, orang juga tahu kalau lu nggak sholat, mungkin lu lagi datang bulan," gitu. Mmm, Kan aku nggak ngerti ya, jadi, "Oh, itu terserah deh, pokoknya intinya kalau lagi, kajian gue ikut." Karena mau dengerin tuh ceramah gitu, jadi kayak gitu. Terus kayak gitu, terus ngerasa ada kenyamanan gitu, jadi tenang gitu. Jadi baru deh tiba-tiba di momennya aku juga, eee dapet hidayah, terus mimpi bisa baca surat Al-Fatihah, terus apa, kayak ada kakek-kakek sorban putih datang, "Entar kalau kamu sedih ini what? iya gitu-gitu deh. Serius? Betul, jadi kayak, Wow. senang, terus kalau bersyukur jangan lupa ya baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah apa ya? Gitu, jadi kayak gitu-gitu aja udah mulai nanya-nanya ustad, udah nanya-nanya temen yang agamanya bagus gitu. "Wah tuh lu pertanda lu mesti login." Ya begitu-gitu deh, kalau temen kan istilahnya lebih kayak gitu ya, terus aku yang nyari tahu sampai akhirnya ya aku mengambil keputusan untuk hijrah, maksudnya untuk, eee, mualaf gitu, memeluk agama Yang paling Islam. menariknya aku mau coba, mereflektifin dikit bahwa di saat itu aku bisa ngerti sih perasaannya Mbak Natalie Mhm. seperti apa, kayak ngerasa kayak, ini aku yang ngomong ya, jadi jadi jangan serang ya, jangan serang, ini gue yang ngomong bahwa, ketika kita di agama yang dulu tersebut, Mhm. kita kayaknya nggak pernah mendapatkan kayak Tuhan menyentuh kita atau bahkan kayak Tuhan ngerti nggak sih kayak sebuah paradigma aja, oh ada Tuhan, ada agama, ada Iya itu that's it gitu ya. iya Kita juga nggak kayak, ditanya sebenarnya kalau ditanya lebih dalam, "Lo percaya sama Tuhan nggak?" Ya iya gitulah gitu kan. iya Nah, gitu. tapi ketika dapet, ke suatu kajian Mhm dan akhirnya, Tuhan yang langsung menjawab bahwa, mhm. ngomong kayak gini, "Natali, tenang aja, aku itu ada loh sebenarnya," gitu. Dan Betul. kebetulan kamu menemukan aku di Islam ini, Iya betul. gitu. Yang di mana, Hidayah, mhm. aku akan mengasih sesuatu hal, rasa yang belum pernah kamu rasakan Betul. di saat kamu dulu memiliki agama sebelumnya. Mhm.
Nah, ketika dapat itu rasanya Wah, itu kena rasanya banget sih. memang beneran adem banget sih. Jadi kayak memang, ya gimana ya, jadi mungkin emang udah lama nggak menemukan kenyamanan, terus tiba-tiba tuh kayak gitu. Jadi kayak, kok kalau bisa dibilang, aku juga mencari hidayah itu ya ketika Heeh. aku nyuruh teman-teman, "Kita datang lagi dong," gitu. Heeh Mungkin, heeh. memang hidayah itu emang Allah kasih, tapi kita juga mencari gitu. Jadi memang terus, di situ aku di antara tenang dilema, terus tenang, terus khawatir juga, Heeh "Nih heeh. gimana nih keluarga nih?" Iya, heeh. Posisi aku udah Mulai ada rasa, "Gue mantep nih gitu. pindah Islam nih," gitu kan, Mulai udah nih, stuck gitu. dulu gue yang marah-marah kalau nyokap mulai aneh-aneh sama adik kakaknya yang muslim ya, dulu kan gitu, adik kakak Emang apa nyokap yang tuh, terjadi? Sorry. eee, adik kakak nyokap kan muslim, Ya, kalau yang cewek-cewek, Kristen gitu. oke. Jadi kan dulu-dulu tuh nyokap emang akrab dengan adik kakak abangnya dia yang muslim. Ah. Tuh ya maksudnya ini intermezzo aja tiba-tiba, Iya 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 iya. mereka tuh suka, kayak pergi nyekar gitu, nyokap aku tuh ikut walaupun mamaku, non muslim gitu. Suka bareng aja sama adik-adiknya. Dulu tuh yang suka ngingetin, "Awas loh ya jangan sampai masuk Islam loh," gitu. Mmm. Iya salah satunya aku gitu ya, yang agak, worry, yang agak ini, keras juga kayak gitu. Dan kayaknya semakin dilarang, Iya, semakin apa, jadi kayak kita kayak tiba-tiba penasaran banget sih, "Ini apa sih nih?" Gitu maksudnya. kayak Kok tiba-tiba kita sendiri yang masuk Islam iya, diem-diem, ketahuan sama dia gitu, jadi ketahuan sama nyokap gitu, malah sempet diusir dari rumah akhirnya? jadi ya sebenarnya istilah kata tuh bukan diusir, "Lo pergi dari sini," Iya. nggak mau diurus aja gitu. Jadi Oh, kitanya juga, wah oke. gua Sorry ya, aku ini, iya aku iya, ngerti. waktu itu kan ini dialognya waktu Iya itu iya kan, kalau iya. sekarang udah enggak, Iya. bukan sekarang ya, udah yang aku bilang Mmm. ketika kita semua menyadari, kalau kita nggak boleh kayak gini gitu, jadi kita toleransi, saling menyayangi, dari situ baru kita semua kebuka matanya, ya menerima, saling menerima. Karena, posisinya gini loh, kalau mama ini ketika aku masuk Islam, jadi mualaf, ternyata nggak yang aku pikirin tuh kirain, waduh udah deh, gue udah nyakitin perasaannya, pasti nih dia marah-marah nih gitu, ternyata enggak gitu. Jadi malah, ketahuan kan, ini buku tuntunan sholat siapa, ini punya siapa, mukena yang mencarin ditaruh di mana gitu, tahu punya Mbak kali gitu. Padahal aku yang lagi mau belajar agama gitu, sampai akhirnya aku juga, nggak diterima di keluarga karena kondisi yang lain gitu ya, yang maksudnya udah, gimana ya, kayak, Aku boleh gimana nggak sih ya aku gitu loh. kayak gini, aku ngerti sih, maksudnya satu, dengan kegagalan pernikahan, itu Iya, juga salah satu yang besar juga lah ya buat iya keluarga, betul. ditambah gong yang kedua adalah gue pindah Hidup agama guys. iya, Nah hidup itu Kiki kayak sendiri gitu. kayak apa ya, ledakan pertamanya udah besar banget, nah Heeh. tambah ledakan lebih besar lagi jebret. Mhm. I know sih, aku bisa Iya, ngerti jadi sih. kalau kayak gini, kayak lu mau kita Aku tolong, bisa kita ngerti. rangkul, balik lagi dong gitu. Kayak Iya iya iya. momen itu pada saat gitu, wah ini nggak bisa kayak begini, wah kalau balik lagi enggak, aku yakin Allah pasti ngasih rezeki buat aku sendiri gitu, buat aku, ada jalannya gitu. Jadi aku tuh gini, bismillah ya Allah, aku nih sedang teguh dan taat apa, jalan di agamamu gitu. Jadi minta hadiah dong ya Allah, maksudnya minta hadiah yang terbaik ya entar ya gitu. Jadi ada sedikit doa yang dalam hati, "Enggak nih yakin nih Allah pasti mau ngasih, nggak bisa main balik lagi, nggak Right, bisa." bener. Terus aku tuh udah istilahnya udah sayang ampe gini loh, Allah kasih hidayah itu ampe ngapalin surat-surat tuh mudah gitu. Jadi sendiri, terus kayak udah ada jalannya gitu, eee hati jadi tenang, ini kok masa tiba-tiba puter balik ya, disuruh jalan terus. Udah jadi akhirnya aku pergi, istilahnya aku ngurusin diri sendiri dan akhirnya baru ya terbuka semua dari doa-doa aku, keluarga mulai Wow. menerima,
mulai syuting, balik lagi tuh ke cerita itu, udah akhirnya jalannya Allah Oh. kasih, Allah angkat derajat keluarga Nah, juga. kan kita tahu bahwa di cerita Mbak Natalie sendiri kan tadi bilang bahwa, gagal dalam pernikahan juga udah sangat menyakitkan. Mhm, Ditambah sebelumnya itu bagasinya adalah, orang tua broken home. mhm, Itu udah parah banget, maksudnya udah keluarga broken home, kita gagal menikah, masih gagal dalam mhm. pernikahan, terus ditambah dengan Mbak Natalie sendiri pindah Islam. Terbalik, itu Oh. udah pindah Islam Oh, itu sorry. udah Oke, duluan sorry. duluan. Harus pindah Islam. Nah, maksud aku adalah gini, apa yang gini, mungkin kalau kita, dimusuhin temen tuh gampang lah, kita masih tidak terlalu sakit hati. Iya, Ataupun kita kayak, ya udahlah ya gitu ya, mhm, misalnya kalau berantem sama klien dikit atau apa, ya iya udahlah orang gitu. lain. Tapi ya sama orang lain. Mhm, Tapi kita tahu bahwa keluarga kita walaupun mungkin di banyak momen, banyak aspek mereka juga bukan tidak sempurna aja, tapi tidak membantu kita, yang Mbak Natal bilang tadi mhm, bahwa, "Gue kok kayak punya keluarga, tapi kok nggak nggak gue secara fisik gue kayak punya keluarga nih, tapi secara esensial rasa dan fungsional keluarga ini kok gue ngerasa nggak punya." Kan mhm, Mbak Natal sempat kurang lebih mengatakan hal itu. Nah, iya, ditambah di situasi itu akhirnya, agama, tapi apa sih yang bikin Mbak bisa bener-bener bertahan memeluk Islam? Karena kan ya, sorry to say Mbak, bahwa mhm, dimusuhin keluarga itu hal yang berat banget loh, bukan hal yang mudah loh mhm, sebenarnya kan. mhm. Ya gitu, tapi gimana bikin bisa bertahan? Iya, ya gimana ya bertahannya itu, salah satunya aku tuh juga masih di-support beberapa teman-teman baik. Gitu, Mmm, beberapa orang-orang baik yang sebelumnya ustad-ustad muda kita yang kalau waktu aku baru mualaf kan ya tanya jawab, ya, tanya tentang hal yang nggak tahu tentang Islam kan aku nanya ustad mhm, dong. mhm, Terus teman-teman muslim yang asik-asik tapi ngingetin gitu. Jadi kayak gini loh, kayak dan merasakan semakin lama hati ini, hidup ini lebih baik gitu. Jadi kayak yang Allah kasih ini, hidayah yang Allah kasih ini tuh berkah gitu. Jadi kenapa harus, takut gitu, kenapa harus takut terus, mentingin keluarga, terus aku harus, pindah agama istilahnya menghargai mereka dengan balik lagi gitu, nggak gitu caranya gitu. Jadi kayak tiba-tiba di situ yang bikin aku bertahan, toh adik kakaknya nyokap aja kan muslim ya, mhm. ini bisa akur gitu. Cuman emang kalau untuk, jadi gini, deket 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 gitu, tapi kayak memang udah, masing-masing ya karena emang agamanya beda. Kok kenapa begini? Oh, lama-lama ya udah, nggak ada kekuatan lagi selain doa gitu. Jadi aku cuman doa sama gini, aku ngasih perubahan diriku yang berbeda ketika aku udah, masuk Islam. Jadi terus ketika aku udah nggak mau mengecewakan yang lain, aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi gini, Exactly. biar mereka juga makin sayang sama aku bukan mikirin karena agamaku, jadi karena emang, "Ini loh, gue tuh mau sayang sama lo sayang sama gue," gitu. Jadi kayak lebih, "Aduh, aku aja nih nggak mau benci sama kalian," gitu, maksudnya sama keluarga, karena kalian itu keluarga aku gitu. Jadi, sedarah gitu. Jadi udahlah, jadi kayak itu yang bikin aku kuat dan akhirnya dengan doa itu mungkin Allah ijabah. Udah, jadi kayak semuanya clear, mereka sayang, terus kayak yang oh, kayak opung dulu kan ya, tiba-tiba aku umroh, "Kenapa umroh? Kan nggak tahu nih yang namanya muslim." "Iya, aku biar, napak tilas Nabi." Ya ngomongnya kan kita harus yang serealistis Iya, mungkin, yang iya, 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 segampang iya, iya, mungkin iya, bener, dicerna bener, sama bener, yang non bener. muslim kan. "Ya kayak opung kalau pergi gini gini gini," gitu. "Oh, terus nanti kamu pulang pakai baju hitam? Pakai ini, niqab?" Terus yang dia tahu kan Iya, kayak iya, iya, iya. horor banget gitu Dan ya. itu kayak ketakutan seseorang yang Tiba-tiba aku jadi punya teroris, beda mungkin kayak gitu. agama dan sebagainya. Karena gini Mbak, aku itu Kayak pernah gitu. punya mantan, dia Kristen gitu ya. Mhm, Dia bilang gini sama aku, dan aku ketawa sih habis itu dia ngomong gini,
Aku itu nggak mau pindah Islam karena ujung-ujungnya aku masih pakai jilbab ya, aku ketawa lah. Iya gitu Kayak kayak gitu. jadi kayak ya nggak gitu juga Iya sih, nggak itu gitu jilbab itu kan juga. pilihan ya, dan aku juga nggak bilang Betul. itu benar atau salah, cuma itu pilihan ya. Dan akhirnya banyak orang-orang yang setuju juga dari tadi juga bahwa keluarga Mbak yang non Muslim akhirnya ketakutan dengan hal-hal seperti itu Iya gitu. Kalau gitu. perilaku berubah gimana? Kalau misalkan Bener. yang mereka takuti ya wajar sih kayak mungkin Iya. kalau rasis gimana? Betul. Kalau misalkan ini gimana dan jadi kita nggak bisa bebas lagi dong ngobrol, Mhm. bercanda ataupun ngapain gitu Heeh, ya. Nah, "Haram dong ke rumah gue," nah gitu gitu. Nah, gitu. itu ya sebenarnya apa ya, gagal paham tentang sebuah agama iya, Mhm. tapi juga punya rasa ketakutan yang menurut aku juga ada wajarnya juga Iya sih. wajar Karena sebenarnya. mungkin beberapa experience mereka atau beberapa experience orang, oh ternyata kalau pindah Islam tiba-tiba begini ya, jadi Iya nggak asik begitu. lagi dan sebagainya ya. Mhm. Sebenarnya nggak salah juga karena mereka mempunyai experience yang mungkin seperti itu Iya, dulunya. atau juga emang nggak tahu tahu apa yang dia lihat, jadi Mhm. sotoy kan kadang-kadang gitu, karena nggak tahu makanya bisa Nah, ketika Mbak pakai jilbab ini apakah langsung pas, mualaf langsung pakai jilbab atau enggak? enggak Hah? dong, enggak, Nah, masih lama. itu yang bikin aku penasarannya, Heeh, gimana perjalanannya mhm ketika Mbak masuk Islam, mhm itu aja juga udah menjadi sebuah kapal perang tuh buat mhm keluarga kan. Nah, mhm habis itu mulai mereda, mhm. hajar lagi kayaknya pas mulai pakai jilbab, iya nggak sih? Atau Iya, gimana? itu ada Itu lagi gimana? itu syok keluarga. Oh, wow, Syok serius? bukan syok banget ya, ya tiba-tiba gimana sih, ya mungkin, apa ya, momennya itu kayaknya nih orang asik aja gini salah satunya ya, eee, kadang ya di momen sekarang mungkin netizen kayak ada beberapa, mungkin selebriti atau artis yang mualaf, tiba-tiba di ujug-ujuginnya tuh langsung pakai hijab, ya kan. Iya, Padahal jangan aku dulu sih. nih yang ngerasain, jangan digituin gitu. Tuh belajar agamanya aja untuk ikhlas sendiri aja tuh udah sulit gitu. Itu mau aja tuh belajar agama sendiri tuh udah bagus, jangan dikojok-kojok mau pakai kerudung, ya syukur-syukur ada yang langsung pakai hijab langsung nempel, kan ada juga yang udah hijab buka lagi ya kan gitu. Itu yang lebih Iya bermasalah gitu lagi jadi, tuh. mohonlah jangan terlalu distract gitu karena dia untuk belajarnya aja tuh ya butuh waktu gitu, nggak gampang gitu, terus butuh kenyamanan juga selain iman dia tuh, jadi ada orang sekeliling tuh harusnya yang support, yang penting tuh ngejaga aja gitu biar dia nggak, puter balik gitu kan. Jadi kayak lebih tapi ada banyak beberapa orang yang dulu aku kan, maksudnya mualaf, tapi aku kan nggak berhijab ya Mhm. istilahnya dulu, maksudnya asik aja gitu. Ya dari situ yang orang suka mikir yang enggak pas ini entar dibalik lagi. Termasuk salah satunya waktu mau nikah untuk yang kedua kali dengan suami kan ya, dengan dia maksudnya kan keluarganya mau tahu dong, wah keluarganya non muslim nanti kalau nikah lagi dia bisa balik lagi nggak gitu. Jadi Nah, dari ketakutan situ aja gitu. gini, aduh ngebuktiinnya susah, ya ngasih taunya ngomongnya takutnya banyak janji, mendingan lihat aja, jangan nilai aku tuh dari luar gitu, jadi jangan lihat aku dari yang aku nggak hijab gitu, jangan, mungkin dalam hati kan kalian nggak tahu, sebenarnya di doa-doa aku tuh aku pengen dapat hidayah lagi, dapat kebaikan lagi buat diri aku sendiri gitu. Jadi kayak, aduh sabar aja ya, tapi kepengen banget sih pakai hijab, cuman belum ada nih, keberanian karena waktu itu Dan apalagi mas perempuan kan, perempuan kan iya istilahnya mahkota terbesarnya rambut kan. iya betul, Itu yang bikin kayak, aduh, berat ya, pasti awal-awal kayak, "Gue cantik nggak ya pakai jilbab?" Habis itu betul, kayak nanti soalnya kan ada beberapa orang yang nggak usah pakai jilbab ya, Mbak, ya. mhm, Kita laki-laki pakai topi kebanyakan keseringan pakai kupluk aja bisa botak iya. gitu kan. Nah, apalagi perempuan yang Takut misalnya ya? pakai jilbab yang everyday gitu kan, pasti juga ada kepikiran hal-hal kayak gitu Iya juga pastinya. betul, tapi lebih ke ketakutan kerjaan aku nggak ada, Ya sih, sebenarnya, wajar sih, waktu itu wajar gitu. sih. Dan belum belum ada, dia belum sanggup, udah yang penting, aduh kok aku harus ngeyakinin orang-orang sampai gini deh, sampai aku ngeyakinin gini sama suami aku dulu, kalau emang aku mau balik lagi, dari tuh cerai yang pertama, ku balik lagi, Bener ini sih, kok gitu. bener Udah sih. jangan jangan banyak dialog gitu. Jadi maksudnya, bismillah, ya sebagai imam aku, tuntun aku,
semakin lebih baik lagi. Udah gitu, jangan diraguin gitu, karena aku sendiri aja nggak ragu sama Allah gitu. Jadi, udah jalan aja, kalau emang aku belum pakai hijab, tapi jangan lu nilai dong, yang penting kan aku sholat gitu, walaupun Iya iya. baju masih seksi, tapi kan jangan gitu kali Betul gitu betul gitu. betul Jadi, betul. mungkin itu, urusan aku sama Allah waktu itu kan. Tapi dalam hati aku setiap doa aku selalu pengen pakai hijab, sampai mertua gitu suka ngingetin kapan pakai hijab waktu itu ya. Nanti kali mama waktu itu, pakai hijab umur berapa? 30. Oke, aku umur 30. Maksudnya ngegirangin hati, jadi aku nggak ngomong, "Enggak," gitu. Tapi, ya udah doain aja di umur 30 aku pakai hijab dan Iya. alhamdulillah dari omongan aku yang asal-asal gitu, umur 30 taunya umur 31 taunya pakai hijab gitu. Jadi, ya 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 udah gitu, emang ternyata Allah kasih jawaban di waktu yang tepat juga gitu. Jadi ya di situ, tiba-tiba pakai kerudung kan, nah suami juga, "Jangan sampai nanti pakai kerudung, terus nggak ada kerjaan, kamu nyalahin aku atau nyalahin Allah gini, enggak, jangan buka lagi," gitu dialognya kan gitu. Iya, Sebenarnya banyak sebelum sih yang kayak gitu, iya sebenarnya reminder kan gitu, "Mending kalau mau mastiin dulu belum lah. siap nggak usah," gitu. Tiba-tiba ya akunya juga ngerasa gini, jadi tuh aku tiba-tiba aja dari temen-temen lagi, dari Kartika Putri gitu yang sebelumnya Ketika Putri. Yang istrinya, Habib Usman. Oh, iya iya, Iya, heeh. itu kan dulu kan kita istilahnya syuting bareng ya. Terus, ya kan dulu kita ya pakai baju ya, ya gitu ya. Maksudnya belum pakai hijab. Terus tiba ngeliat beberapa temen yang hijrah, momennya pada saat itu tuh banyak banget teman-teman aku yang hijrah. Itu ada iri gitu. Tapi maksud aku iri aku tuh iri baik ya Iya maksudnya ya. iri kayak, "Kok dia berani banget dan Kok bisa Allah langsung gitu sih?" Gitu. kok dia bisa Sedangkan gue kok berubah mikir-mikir ya ya gitu. Kok rasanya. yakin banget tiba-tiba berubah pakai hijab dia yang Betul. darinya dulu keluar malam ama gue gitu, istilahnya yang metal kok tiba-tiba ini, ya Allah kok bisa ya? Kok kok aku Iya. belum gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang lama-lama digiring, kok ada rasa hati yang mulai risih nih pakai baju. Syuting-syuting karakter udah mulai kan dikasih baju yang seksi, mulai komplain ya gitu deh, "Boleh nggak bajunya yang ketat tapi ketutup?" "Gimana sih lu ketat tapi ketutup?" "Iya jadi ku mau panjang tapi ya nggak apa-apa deh, seksi kan muka gue udah seksi jadi kayaknya nggak perlu deh buka-buka gitu." "Oh ya udah entar dibilangin deh sama sutradara." Jadi kayak udah mulai momen-momen itu udah risih gitu, jadi kayak udah nggak nyaman, terus kayak mulai ada lagi teman masuk pakai kerudung, pakai hijab gitu, ya dia udah pakai hijab lagi, dan kok dia tenang, abis itu syuting ada aja gitu. Wah wah, kayak gitu-gitu yang aku juga neror beberapa tim syuting yang tiba-tiba di karakter itu emang nggak cocok pakai hijab gitu, tiba-tiba nggerutu terus kayak, oke syuting buka gitu, maksudnya belum pakai, Ya, terus pas mau pulang pakai kerudung, pergi mulai pakai PR sih itu. kerudung tapi belum pakai hijab ya, kayak udah mulai kayak ada yang, kayak mulai lebih nyaman, eee, tertutup gitu ya, udah mulai dari situ terus ketemu temen-temen lagi yang tenang banget ya dia, ada yang udah pakai hijab malah nggak syuting kan, dia punya maksudnya gini loh, Allah kasih ilmu lagi sama temen-temen yang dapet hidayah lagi Mmm, gitu, mhm. wah nih ilmunya udah di atas lagi nih, aku menganggapnya seperti itu ya, ilmu untuk ngilangin ego, nutup rambut, mana rambut lagi cakepnya ya kan, Mhm mhm. mana badan lagi langsing-langsingnya pakai baju gombrong gitu, dan itu memang Allah mudahin, jadi dari situ yang ada juga masukan ya, "Jangan, nanti karakter yang kayak kamu kan nggak ada, cuman kamu doang yang bisa meranin." Masa sih yang karakter masa sih, rezeki berhenti sampai situ aja Iya gitu, iya. masa sih kita takut sama Allah yang punya rezeki gitu, tinggal minta aja dalam hati ya, tiba-tiba ngerasa kayak pede aja gitu, "Ngapain takut sih suudzon, emang rezeki dari syuting doang?" Gitu kan aku ngomong gitu. Masih ada rezeki halal lain kan, istilahnya Allah tuh baik dari dulu tuh sama aku, tinggal aku nggak nyerah, kasih hadiah, tinggal aku Betul. nggak nyerah kasih hadiah, ada aja gitu. Oh, Situ yang mulai ngeyakinin dan aku ada jawaban ke beberapa temen dan juga suami, "Eh, jangan suudzon sama Allah, oh nggak yakin?" Tiba-tiba aku ngomong begitu, yang lain kaget. Dia iya Inang bisa iya. ngomong kayak begitu, dia yang pakai baju nggak jelas suka
tiba-tiba begitu, nalo begitu ya. Jadi Kebayang aku jujur pas tiba-tiba dirimu ngomong ah, seperti itu, Mbak, aku ngebayangin flashback Mbak ngomong kayak gitu. Iya iya lucu sih. tiba-tiba ya teman-teman, "Hah, kok dia bisa kayak gitu?" Ya udah jadi, ya di situ aja, tapi ya ternyata iya memang bener apa keputusan aku, Dan terlebih nggak kan dunia nyesel gitu. entertainment saat itu sama zaman sekarang berbeda. Iya. Nah kan kalau zaman dulu memang aku juga menyetujui bahwa susah banget memang artis yang memakai jilbab Iya, ini untuk dapat job, dapat spotlight itu memang susah banget. Nah kalau zaman mhm. sekarang kan ya Ih, udah banyak terima, banget gitu iya, maksudnya sorry to say kayak misalkan di zaman sekarang udah ada tuh, budaya stand up komedian kan. Nah, itu heeh. juga banyak yang pakai jilbab Hijab, kan dan iya. sebagainya kan. Nah, jadinya menurut aku kayak beda banget. Tapi aku penasaran deh, apa perbedaannya dunia entertainment yang Mbak dulu alami sama Mhm. dunia entertainment saat ini ya? Yang Maksudnya beberapa perbedaan, perbedaan banget yang Mbak rasakan? kalau perbedaannya tambah kayak membuka, apa ya, tidak Kok menganggap sebelah mata orang hijab nih, wah ini harusnya memang harus sebenarnya kalau yang berkerudung itu karakternya baik gitu. Tapi nggak harus baik kalem gitu kan, ada yang mhm, kerudung dia taat, tapi dia asik, tapi dia iya iya seru, masih iya. menjaga akidah, masih menjaga akhlak gitu. Maksudnya diterima aja dengan baik gitu. Nah bedanya tuh kalau dulu kayaknya kita juga menganggap yang hijab ya udah lu baik-baik aja gitu, nggak asik gitu, maksudnya asik tapi kayak dikategoriin gitu. Kalau dulu kan ya lebih kayak, ya, karakter dapatnya yang nggak antagonis, protagonis, gitulah yang tertekan gitu. Ya nggak yang komedi gitu. Nah, kalau sekarang-sekarang kayak lebih seru gitu ya, yang berhijab itu lebih banyak, diterima Iya, kalau masyarakat. zaman dulu kan kayak susah banget Iya, kan. susah banget ya, Kak. Paling kalau nggak ustazah, ya udah orang rapih, orang bener gitu. Iya, Jadi iya. orang bener Iya bahasanya. gitu maksudnya, Ya aku ngerti sih, iya cuman maksudnya lucunya bahasanya orang maksudnya bener. tuh kayak udah segitu aja, jangan diajak ke mana-mana, maksudnya jangan Iya. diajak buat ini. Kalau sekarang kan kayak lebih lebih, banyak gitu aneka ragam ya, entah dia pakai, hijab tapi ternyata bawel gitu, tapi Mhm, kan bawel itu bukan berarti dia nggak bener gitu, tapi kan emang itu keseruan karakter masing-masing dari setiap orang gitu. right right. Dia urusan dia itu menjaga auratnya sama Allah, sama dirinya gitu, itu sebenarnya urusan dia gitu, berkerudung bukan urusan kita gitu. Tapi ya udah dia masih mau jalan sama kita, seru sama kita, ya udah terima aja gitu. Jadi kadang yang enak itu sekarang tuh lebih kayak gitu, walaupun banyak yang beberapa netizen yang mengingatkan, kadang kalau bajunya udah mulai oke, Heeh. hijab-hijab, tapi kontennya kok begitu, gitu. Jadi kayak Mmm, lebih kadang-kadang ya namanya juga manusia ya suka keluar batas gitu ya, walaupun kadang-kadang sekarang diingetin lagi, ya gitu kadang-kadang juga ada aja yang saking kita diterimanya, ya macem-macem kan ya iya sekarang iya, paham paham konten-konten paham paham. apa, Gen Z berhijab atau, ya artis-artis berhijab tapi masih gini gitu. Sebenarnya macem-macem, cuman lebih enakan sekarang gitu dibanding Exactly. dulu kan Dan, wow ini pembicaraan seru banget ya malam ini. Malam-malam seru. Dan apa sih, gini, titik terendah Mbak Natalie itu apa ya? Titik yang bener-bener titik terendah banget dalam hidup itu apa ya? apa ya, titik terendah Yang aku? mungkin kalau dulu mikir kayak gini, "Kayaknya gue nggak bakal sanggup deh jalanin kayak gini deh," gitu. Sebenarnya titik terendah aku ya ketika aku, ya orang tua pisah itu sih pada saat itu yang kehilangan arah, ya istilahnya, ya iya waktu itulah jadi kayak berantakan banget nih di keluarga gitu, kayak di situ titik terendah. Tapi ketika aku dapet dibilang musibah juga enggak gitu. Maksudnya Iya. yang ketika aku nikah, kawin lari, harus cerai, di situ kayak antara itu satu ujian tapi di situ suatu, keajaiban juga gitu. Jadi kayak hidayah yang nyelip di antara, eee ujian aku gitu. Jadi kayak ya kayak gitu sih lebih, iya lebih kayak gitu sih. Jadi tiba-tiba mungkin juga karena
tiba-tiba dikasih mulai dewasa, jadi ya lebih ada pikiran lagi situ kayaknya tuh titik terendah aku. Right, right, right. Mhm. Penasaran deh, Mbak, hidayah apa sih, Mbak, yang Mbak dapat yang mungkin sampai saat ini ketika Mbak ingat tuh masih merinding, masih bisa terharu, hidayah apa, Mbak? Hidayah apa? Mmm, ya itu yang aku bilang aku memeluk memeluk Islam, jadi mualaf, sama satu lagi pakai hijab. Itu sih hidayah yang masih merinding aja gitu, maksudnya gini loh, di doa kita yang terus 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 kita kita minta gitu, ternyata dijawab gitu dengan yang nggak cepet banget, nggak lama banget juga gitu. Jadi kayak hidayah-hidayah itu dan sampai sekarang aja masih mencari hidayah untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Right, setuju. Sampai kadang kemauan doa aku juga aku suka sampein sama suami ya, aku pengen kayak olahraga bisa kayak temen-temen yang udah pakai baju los gitu, nggak fashion kayak begini ya, tapi belum doain ya gitu. Iya Oh, memang ada rencana pengen itu juga gitu? ada, aku juga Oh, pengen pakai baju syar'i, selalu ngucapin, entar kalau lagi kajian aku oh, pakai syar'i gitu. oh, Ya nggak ada iya. salahnya dong belajar gitu, kalau lagi hari Jumat aku pakai abaya, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak lebih sama suami suka dipuji gitu, kamu tuh anggun banget kalau lagi pakai syar'i," gitu, "doain Oh, ya," gitu. Jadi bukannya yang justru kayak kepengen, ya kayak biasa aja dulu kita ngomong-ngomong dulu. Jadi ada gini loh, dengan keajaiban-keajaiban doa-doa aku tuh, suami kan selalu tahu ya istilahnya aku ceritain lah hal-hal yang kayak tiba-tiba lagi di jalan pengen dapet sinetron stripping ya, kalau udah sinetron stripping bagus, panjang, booming, entar enak banget tuh aku pakai hijab. Tiba-tiba tuh lagi ngomong di jalan gitu iseng sama suami, "Iya ya," aku bilang, "dapet sinetron 6 oh, tahun di saat momen sinetron itu aku pakai hijab," oh. gitu. Jadi kayak banyak doa-doa yang baik yang ternyata kita mau tapi ya ngomong aja dulu kali asal-asalan, nanti suka diijabah gitu. Jadi kayak hidayah-hidayah itu yang bikin aku merinding-merinding terus gitu. Termasuk, pakai hijab, terus apalagi Bih? Banyak ya, jadi maksudnya kayak Lucu punya banget. rumah gitu, kita nanti punya rumah gini 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 gini, nanti yaudah kita beli tanah dulu gini, jadi kayak pengennya bisnis gini-gini, terus deh kalau seandainya nggak syuting lagi, ah pasti ada lagi kita bikin apa deh yang kita bisa ada usaha lain selain syuting nih. Oke. Kita lagi dikasih ujian tiba-tiba waktu itu ya pernah momennya syuting nggak ada, tiba-tiba aku tuh, di-skip gitu, tiba-tiba, wah ini nggak bisa nih, berarti nih kita harus mencari pekerjaan lain nih, gitu. Jadi harus nyari backup lain nih apa, ya udah dari situ bisnis-bisnis mulai dari hobi aku ngedekor yang cuman iseng ngasih tahu orang, "Nih beli di sini, nih pakai ini, rumah bangun sendiri." Akhirnya bisa dekor ini Akhirnya sendiri? bisa ngedekor dan itu Kayak dijadiin dekor sofa buat sofa sendiri gitu? iya, dan Oh, akhirnya dijadiin bisnis aku, udah jadi mengalir aja pas syuting itu mundur, ini yang maju si bisnis oke. ini. Jadi Bolehlah sekali-sekali kita ngasih kesempatan alhamdulillah. untuk kayak Mbak Natali, Boleh. kalau orang mau pakai jasa Mbak Natali untuk ngedekor, Bisa, itu ke mana ya? ada nama usaha aku Dekoran by Nat. Oke. Iya, jadi bisa ada Instagram-nya Dekoran by Nat, bisa ke situ Nanti iya, dikirim ke sini. bisa ada WhatsApp, ada adminnya, ya dari sebenarnya itu dibikin Instagram-nya aja tuh ada judulnya kan ya, dari hobi jadi cuan. Jadi memang awalnya Ah, so good. hobi 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 gitu karena bangganya bukan bangganya ya, antara flexing sama bangga tapi bahagia ya karena kayak misalkan gini, aku bikin rumah sama suami gitu, maksudnya dari hasil jerih payah kita, terus pakai tukang pilihan kita, kita yang gambar sama diatur juga sama Right. suami gitu. Tiba-tiba bagus, tiba-tiba rumahnya viral, tiba-tiba interiornya gini kayak bangga sih sebenarnya waktu itu, bukannya mau riya gitu, tapi maksudnya ngasih semangat buat orang-orang gitu nih yang nabung, kita tuh gini-gini gitu Iya, iya, berawalnya gitu, iya. lama-lama udah mulai ada orang yang seneng sama style kita nih, berawal tanya nggak pakai bayar ya kan, jawab jawab ya, terus minta tukang Kayaknya studio aku butuh dekor deh. iya, minta tukang nih, kasih nih sama tukang sendiri, aku lagi syuting gitu ribet. Lama-lama
ngapain ya, kenapa nggak dijadiin duit aja? Oh, dia butuh konsultasi kita kan, akhirnya, ya udah dari situ, iseng aja deh. Ternyata udah akhirnya dikasih kepercayaan sama orang-orang untuk, buka jasa itu. Ya itu beriringan dengan waktu sih, karena waktunya juga nggak secepat itu kita, lumayan lama. Mbak, Sampai pede banget itu lumayan lama, bisa pede I ya. see I see. Mhm, Wow, gila ya perjalanan Mbak, ya dari awal mualaf itu memang nggak mudah dan sebagainya. Tapi Mbak penasaran deh, kalau misalkan Mbak tidak mengenal Islam, mhm, seandainya Mbak nggak mengenal Islam, mhm. kira-kira Mbak Natali sekarang jadi orang yang seperti apa ya Waduh, hidupnya? nggak kepikiran dan nggak mau mikirin kayaknya. Kayaknya apa ya, apa ya, Take your time. kayak waduh, bingung juga ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin akan, eee, hmm, akan nggak jelas kali ya, mungkin, Wow, mhm, kayak gitu kali ya. Jadi janganlah, take your time Mbak, aku nggak minta Mbak jawab. karena itu salah satu keajaiban juga dalam hidup aku, bisa menjadi muslim, bisa masuk Islam, mualaf, hijrah, kayaknya sedih banget pertanyaannya. Karena aku bisa ngerasain sih dapet hidayah itu kayak, ah, aku juga pernah ngalamin juga jadi Mhm, kayak rasanya enak banget dan hampa, merinding banget sih sebenarnya. bener, Kayaknya hidup kita yang hampa itu tidak ada isinya ya. mhm, masa ya janganlah, makanya banyak bersyukur ya, bisa Allah kasih hidayah, perjalanan yang luar biasa, hikmah, jadi ya nggak tahu kali kalau aku nggak ada jawaban kali Ya kalau nggak aku apa-apa nggak apa seandainya nggak apa nggak nggak apa-apa. ya jangan deh, jangan dong, malah kalau bisa sampai akhir hayat, Amin Tuhan, heeh, amin akhir ya Allah. hayat, Mbak kasih tips dong buat teman-teman nih ya mhm, yang mungkin, mereka, baru mualaf ataupun ingin mualaf, mhm, gimana sih biar mereka tetap bisa kuat menjalani, pilihannya mereka sendiri gitu? Karena kan menjadi mualaf itu kan mhm, sesuatu perjalanan yang nggak mudah. iya, Keputusan juga bukan keputusan yang kayak, "Ah, mendingan gue bolos sekolah aja," nggak kayak gitu kan. mhm, Keputusan mhm, yang berat banget gitu kan. mhm. Nah, gimana sih untuk kasih tips dong buat mereka untuk bagaimana untuk biar tetap kuat, tetap kayak bisa menjalani, perjalanan dia menjadi mualaf itu sendiri? Tipsnya buat teman-teman yang mualaf itu, satu tetap jaga punya teman muslim yang baik, yang mau, ngasih ilmu gitu Mhm. dan gini, jadi jangan tungguin temennya juga, tetep belajar agama kan, tetep kan masih banyak explore kita, dari mulai sholat dirapiin, dari mulai belajar surat, baca Quran gitu. Jadi kalau seandainya di lingkungan temen-temen yang nggak ada, cari cari kajian atau beberapa temen yang menurut kamu itu nyaman buat sharing, nanya, "Ini kalau di Islam, begini nggak?" Ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau emang nggak ada temen, datang ke kajian-kajian yang bener ya gitu, maksudnya yang kalau dilihat di sosmed yang mudah dicerna, maksudnya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kayak lebih mencari kalau seandainya nggak ada teman, terus, dijaga juga gitu. Istilahnya ya itu kan imannya naik turun ya, Iya pasti. nggak usah yang baru mualaf, yang dari lahir aja iman suka naik turun gitu. Jadi jadi itu tetap jadi dijaga kayak gitu. Terus, jangan sungkan untuk,
nanya sama ustad-ustad, sama temen-temen, mmm, di diusahakan gitu kok, untuk ada waktunya, misalkan seminggu sekali, lama-lama seminggu 2 kali. Kita harus bergaul sama orang-orang baik gitu, karena waktu aku istilahnya aku mualaf aja tuh, aku sama mama aku aja tuh dikirim ke bukan pesantren ya, tapi kayak lebih ke orang yang menurut mama aku nih buat biar bisa belajar agama dengan baik deh, aku tuh sampai dititipin ke situ Oh gitu. gitu. Karena mama aku nggak bisa ngajarin, nggak Ya, tahu ya banyak ya gitu. ya. Mendingan sama dia dah daripada galau, entar kan dikasih gini loh, karena kita kan nggak cuman ngewarasin otak doang kan, Ya, kayak hati, jiwa juga mesti betul. waras pada saat itu. Jadi aku berpikir kayak waktu itu yang bikin aku tetap, keker gitu, maksudnya yakin, itu Kuat, karena gitu, karena ada ustad, ada orang-orang di samping yang ngingetin. Walau pas di lingkungan baru lupa lagi nih, mereka modern. pasti. Tapi ada lagi tiba-tiba yang, jangan jangan lupa juga buat doa terus gitu, untuk selalu dilindungi, selalu didekatkan dengan orang-orang baik gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih yang lebih lebih ini, kalau misalkan mau nanya-nanya aku juga, cuman aku jawabnya suka Senin Kamis ya, mau DM juga beberapa temen-temen yang hijrah Oh atau ada yang yang DM juga? mualaf, ya ada sih. Jadi Oh, ada yang suka oh, nanya-nanya gitu, tapi kadang ada kalau di DM kan suka jarang baca tuh, entar suka yang kebaca aja. Terus biasanya juga udah banyak sekarang kayak perkumpulan mualaf yang baru masuk Islam gitu, cari deh, gitu. Jadi di situ jadi ada momennya seminggu sekali ketemu, nanti sharing-sharing gitu. Jadi yang bikin hati tenang dan ngerasa nggak sendiri gitu. Dan gini, kalau tiba-tiba ada yang maksa, "Lu pakai kerudung buru-buru," eee, nggak usah sakit hati, karena memang niatnya temen-temen itu sebenarnya baik gitu. Tapi ya kalau emang nggak sanggup, ya nggak usah, berkata kasar juga, ya minta aja gini, "Doain ya," gitu-gitu, "doain ya." Karena memang kayak gitu kan, kayak orang tuh nggak yakin ya, kalau lu udah mualaf terus lu nggak kerudung tuh kayak lu ya. belum bener banget, padahal Iya nggak iya, kayak ya nggak juga gitu, sih gitu. banyak orang pakai maaf sorry Yes. to banyak orang pakai maaf ya, banyak orang yang pakai kerudung juga belum tentu benar juga gitu kan. Jadi maksudnya juga, Iya, intinya ada be proses aja, iya, nggak usah proses. buru-buru gitu-gitu kan. Iya, buat temen-temen yang, juga ngerasa mau ngelindungi temen yang baru mualaf juga jangan dikasih istilahnya gitu, ada sih beberapa yang aku suka ngelihat aja dari jauh gitu. Ketika momennya dia baru masuk Islam tuh aku pengen banget tuh deket, maksudnya pengen deket tuh bukannya, eee, mumpung dia masuk Islam, "Ah, gue mau deket ah," gitu, bukan, jadi mau ngasih penjelasan gitu sebenarnya. "Lu gimana nih yang lu rasain?" Gitu, karena aku tuh, ngerasain gitu waktu itunya tuh gimana gitu ketika waktu, baru masuk Islamnya tuh. Jadi jangan dipaksa-paksa, tapi kan ada yang langsung pengen, "Aduh jadi bener banget," gitu. Iya iya, Bener, bener, tapi nggak bisa segampang itu, nggak semua orang punya hidayah yang secepat langsung itu juga secepat langsung itu ya. juga. Dengan menerima dia dan mengasih waktu untuk yang penting lu Baik, stabil, tambah lama iman lu naik, perlahan justru bukan turun langsung lupa gitu jadi ya gitu. Tapi ada wow, beberapa yang udah puter balik lagi. Jadi betul betul. kadang-kadang tuh, "Ah, ini kenapa sih?" Iya Gitu. iya Jadi iya iya kayak iya. ada kesalahan mungkin di lingkungannya gitu. Nah, Jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir adalah, Mbak, apa, dari perjalanan Mbak yang tadi ya, mhm, dari aku coba recap dikit bahwa dari awalnya, punya keluarga broken home, mhm, terus di tulang keluarga, dan di SMA itu juga menikah muda mhm. akhirnya dan cerai, Lulus SMA, iya. lulus Mhm, SMA, nikah muda dan di momen itu juga pindah Islam dan mhm, sempat cerai juga. mhm, Nah, dari semua hal yang semua ini yang Mbak ceritain tadi nih, mhm. hikmah apa sih Mbak Mbak dapetin? Hikmah hikmah perjalanan hidup yang hikmah apa ya, hikmahnya luar biasa ya, perjalanan hidup yang apa ya, ternyata Allah itu sebenarnya nggak ngasih keburukan gitu. Jadi kayak Bener, memang itu kita
kita yang bikin kayaknya, kayak ulah kita sendiri. Sebenarnya Allah itu sebenarnya ngasih yang baik-baik, cuman karena sayang, jadi selalu yang aku bilang itu nyelipin kebaikan di keburukan yang aku buat gitu. Jadi, eee, intinya Allah itu selalu sayang itu teh, Oh, heeh, sorry. dan, nggak pernah ngelepasin kita gitu untuk lost banget gitu dan mungkin sebenarnya dari diri kitanya juga ya, yang masih ada kemauan untuk bener Iya, sebenarnya Mas, gitu mau dari berusaha situ. untuk Jadi lebih ya baik. mungkin lebih One day, Mbak, nah itu, one day. heeh, Pertanyaan yang biasa sering aku tanyain ke teman-teman yang hadir di sini mhm, adalah, one day, mhm, pas sudah pensiun nanti, mhm, entah itu sebagai di mhm, dunia mhm, entertainment, ataupun dia di dunia dekor ya, mhm, dunia dekor, one day Mbak mungkin sudah pensiun atau udah, m maaf, tua, tua, heeh, pensiun tua ataupun mhm, meninggal nanti, mhm. pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Pengen dikenang sebagai orang baik, orang yang, bermanfaat, Mmm, terus kreatif mungkin wow, ya, so good, mungkin itu kali ya. Baik, bermanfaat, yang kreatif. kreatif, mungkin ya, gitu. Sekali lagi thanks for coming ya, Mbak, ya, Iya. udah datang ke sini dan teman-teman asal kalian tahu ini podcast malam banget loh. Dan Tamu teman-teman terakhir. dan teman-teman inilah Otobiografi Natalia Sarah, sampai ketemu minggu depan, see you next time, bye-bye. Assalamualaikum.